Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi pada pembahasan kimia di kelas 10 semester 2. Kali ini kita akan mempelajari reaksi oksidasi reduksi yang kedua. Kalau pada minggu yang lalu kita mempelajari konsep reaksi oksidasi reduksi berdasarkan keterlibatan oksigen dan keterlibatan elektron. Tetapi tidak setiap reaksi terlihat ada keterlibatan elektron dan oksigen. Karena itu lahirlah konsep yang ketiga. Konsep ketiga ini adalah konsep reaksi oksidasi dan reduksi berdasarkan perubahan bilangan oksidasinya. Apa itu perubahan bilangan oksidasi? Kemarin kita sudah membahasnya bahwa bilangan oksidasi atau disingkat BILOK adalah nilai muatan atom dalam pembentukan suatu molekul atau ion. Pada konsep ini, oksidasi adalah reaksi di mana terjadi kenaikan BILOK, sedangkan reduksi adalah reaksi di mana terjadi penurunan BILOK. Perhatikan reaksi di sini. Ini adalah logam seng yang dilarutkan dalam HCl sehingga bereaksi menghasilkan gas. Perhatikan di sini. Berdasarkan perubahan bilangan oksidasi reduksi, reaksi ini kita belah menjadi dua. Yang pertama, perhatikan bilangan oksidasi Zn. Zn berdasarkan konsep BILOK adalah unsur bebas. Karena itu, BILOK-nya nilainya 0. Kemudian setelah bereaksi dengan HCl, Zn menjadi Zn2 positif. Zn2 positif ini adalah ion bermuatan 2 positif, maka BILOK-nya positif 2. Dari 0 naik menjadi positif 2. Karena bilangan oksidasinya naik, maka konsep ini disebut oksidasi atau reaksi oksidasi. Perhatikan HCl. Untuk HCl, kita perhatikan ion H+. H+ di sini BILOK-nya adalah positif 1 sesuai aturan BILOK. Kemudian, dia menjadi H2 setelah bereaksi dengan Zn. H2 di sini termasuk unsur bebas karena tidak bereaksi atau tidak berikatan dengan atom lainnya. Maka BILOK-nya adalah 0. Dari positif 1 ke 0 itu berarti turun. Karena bilangan oksidasinya turun disebut reaksi reduksi. Perhatikan di sini, berarti reaksi redoks ditandai oleh adanya perubahan bilangan oksidasi. Di mana yang disebut reaksi oksidasi itu karena kenaikan bilangan oksidasinya. Siapa yang mengalami reaksi oksidasi disebut adalah reduktor. Sedangkan reduksi adalah konsep di mana terjadi penurunan bilangan oksidasi. Nah, yang mengalami penurunan bilangan oksidasi, dialami oleh oksidator. Berarti reduktor ini adalah zatnya, oksidator adalah zatnya juga, sedangkan ini oksidasi dan reduksi adalah reaksinya. Perhatikan ini terbalik. Yang mengalami kenaikan bilangan oksidasi disebut reduktor. Yang mengalami penurunan bilangan oksidasi, reaksinya disebut reduksi, zatnya disebut oksidator. Perhatikan reaksi di sini. Ada MnO4- plus C2O42- menjadi Mn2 positif plus 2 CO2. Kalau kita lihat contoh yang tadi, maka di sini kita bisa belah menjadi dua, di mana ada Mn sebelum reaksi dan Mn setelah reaksi. Di sini Mn mempunyai bilangan oksidasi positif 7. Setelah bereaksi, Mn2 positif mempunyai bilangan oksidasi positif 2. Dari positif 7 menjadi positif 2. Terjadi penurunan bilangan oksidasi, makanya disebut reaksi reduksi. Perhatikan di sini C2O42-. Bilangan oksidasi C di sini adalah positif 3. Setelah reaksi menjadi CO2. Bilangan oksidasi C di sini adalah positif 4. Maka dari positif 3 menjadi positif 4 terjadi kenaikan bilangan oksidasi, karenanya disebut reaksi oksidasi. Perhatikan di sini yang kedua adalah Mg. Untuk Mg di sini adalah unsur bebas, aturannya bilangan oksidasinya 0. Kemudian
bereaksi dengan HCl. Di sini HCl kalau kita perhatikan H plusnya bilangan oksidasinya positif 1. HCl setelah bereaksi dengan Mg menjadi H2 bilangan oksidasinya 0. Mg menjadi MgCl2 bilangan oksidasi Mg adalah positif 2. Kalau kita perhatikan Mg, perubahan Mg dari 0 menjadi positif 2, terjadi kenaikan bilangan oksidasi. Karena itu disebut reaksi oksidasi. Sedangkan hidrogen pada HCl dari positif 1 berubah bilangan oksidasinya menjadi 0. Karena itu perhatikan di sini terjadi perbedaan istilah antara reduksi dan reduktor serta oksidasi dan oksidator. Nah, reduksi itu adalah nama reaksinya, sedangkan zat yang mengalaminya disebut oksidator. Sedangkan oksidasi adalah nama reaksinya, sedangkan zat yang mengalaminya disebut reduktor. Di sini pada reaksi pertama, MnO4- mengalami reaksi reduksi, karena itu MnO4- adalah oksidator. Sedangkan C2O42- mengalami reaksi oksidasi, karenanya C2O42- adalah reduktor. Untuk reaksi yang kedua, Mg di sini mengalami oksidasi karena Mg disebut reduktor. Sedangkan HCl mengalami reaksi reduksi, karenanya HCl disebut oksidator. Perhatikan contoh berikut. Ada dua reaksi CuSO4 plus 4Ki menjadi 2Cui plus I2 plus K2SO4. Dan reaksi 3 antara MgOH dengan HCl menjadi MgCl2 plus 2H2O. Apakah reaksi di atas termasuk reduk ya? Jika reaksi reduk, mana yang bertindak sebagai oksidator dan reduktornya? Perhatikan penyelesaiannya di sini. CuSO4 biloknya adalah positif 2. Sedangkan di sini berubah menjadi CuI. Di sini CuI positif 1. Perhatikan terjadi perubahan bilok dari positif 2 menjadi positif 1. Sedangkan pada Ki, I di sini biloknya -1. Sedangkan di sini setelah reaksi, I2 adalah unsur bebas, biloknya 0. Dari -1 menjadi 0 terjadi perubahan bilangan oksidasi. Karena terjadi perubahan bilangan reaksi bilangan oksidasi, karena itu termasuk reaksi reduk. Oksidatornya adalah CuSO4 karena mengalami reduksi, sedangkan reduktornya adalah Ki karena mengalami oksidasi. Untuk perhatikan untuk reaksi yang kedua, di sini Mg positif 2. Berubah menjadi Mg positif 2. Oh, tidak ada perubahan di sini. Kemudian perhatikan di sini H adalah positif 1. Ternyata setelah reaksi H juga masih positif 1, tidak ada perubahan. Karena tidak ada perubahan bilangan oksidasi, maka reaksi yang kedua ini bukan termasuk reaksi reduk karena tidak ada perubahan bilangan oksidasi. Nah, di rumah kalian perhatikan ada 5 reaksi di sini. Kemudian kamu tentukan reaksi oksidasi dan reduksinya. Apakah terjadi perubahan bilangan oksidasi reduksi? Jika terjadi perubahan bilangan oksidasi reduksi, berarti adalah reaksi reduk. Sedangkan jika tidak terjadi perubahan bilok, maka bukan reaksi reduk. Berikan juga alasannya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.